Kembali lagi bersama saya Gifrius Bega. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Mega Rizky Makassar, jurusan farmasi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas wawasan ilmu farmasi dengan dosen pengampu Bapak Apoteker Safarudin MSI. Pada video kali ini saya akan membahas tentang obat dan penggolongan obat. Video ini juga masih berkaitan dengan video yang pertama, yaitu tentang peluang dan tantangan farmasi di masa depan. Seperti yang diketahui bahwa jurusan farmasi merupakan jurusan yang paling identik dengan obat. Lalu bagaimana dengan sejarah dan perkembangan obat? Lalu apa itu obat? Dan apa arti logo yang tertera pada kemasan obat? Sejarah penggunaan obat. Pada awalnya ternyata obat digunakan secara empiris, dan obat yang digunakan yaitu kebanyakan berasal dari tumbuhan, baik dari akar, batang ataupun daun. Yang berdasarkan pengalaman tersebut, nenek moyang pada zaman dahulu mengklaim bahwa tumbuhan tersebut bisa menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Selanjutnya kita beralih ke ilmuwan farmasi yang berjasa dalam pengembangan obat. Yang pertama yaitu Paracelsus. Dia adalah orang pertama dalam penggunaan senyawa kimia dan mineral, dan dia juga dikenal sebagai bapak toksikologi. Yang kedua yaitu Hippocrates. Dia dikenal sebagai bapak kedokteran, dan dalam praktiknya dia telah menggunakan 200 jenis tanaman. Lalu yang ketiga yaitu Claudius Galen. Dia adalah orang pertama yang menghubungkan teori atau mengenalkan bahwa teori dan pengalaman empiris saling berkontribusi atau seimbang dalam pengembangan obat. Lalu yang terakhir yaitu Johann Jacob Bever. Dia merupakan peneliti pertama yang menggunakan hewan percobaan dalam bidang ilmu farmakologi dan toksikologi. Oke, bagaimana dengan perkembangan obat? Dari tumbuhan ataupun hewan diekstraksi, lalu hasil dari ekstraksi itu dinamakan ekstrak. Lalu dari hasil ekstrak tersebut ternyata ditemukan kandungan zat aktif terhadap tanaman atau hewan tersebut. Lalu ditinjau kembali, yaitu di sintesis atau diisolasi lebih spesifik lagi. Setelah disintesis, maka dilakukan pengembangan yaitu uji-uji, yaitu uji praklinik, uji klinik, dan uji toksisitas. Setelah melalui uji-uji tersebut, maka dibuat atau diproduksi. Setelah diproduksi, maka obat tersebut dipasarkan. Kali ini saya menjelaskan tentang obat. Apa itu obat? Obat adalah semua zat, baik itu dari kimiawi, dari hewani ataupun nabati, yang dalam dosis layak dapat menyembuhkan, meringankan, mencegah penyakit dan gejalanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggolongan obat. Di sini penggolongan obat menurut peraturan Menteri Kesehatan. Tentu kita semua pasti pernah membeli obat di apotik atau mendapatkan obat dari puskesmas atau dari rumah sakit. Biasanya di obat atau kemasan obat selalu ada logo obat yang tertera pada kemasan tersebut atau kemasan obat. Ada apa dengan logo-logo tersebut? Ya, di kemasan obat tersebut terdapat berbagai logo obat, di mana dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dapat diperjualbelikan bebas dan dapat didapatkan di apotek, di toko berizin, di Alfamart ataupun Indomaret, dan juga bisa dapatkan di kios. Jadi obat ini dijual bebas ya, tanpa resep dokter. Lalu obat ini dengan logo lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Lalu apa saja contoh obat bebas? Contoh obat bebasnya yaitu seperti paracetamol, obat hitam, lalu ada obat putih dan lain-lain. Obat
Yang kedua yaitu obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas ditandai dengan huruf V. Dalam bahasa Belanda yaitu waarschuwing, yang artinya peringatan. Jadi bebas terbatas ini termasuk obat keras yang dapat diperjualbelikan tanpa resep dokter. Jadi obat ini masih bisa didapatkan tanpa resep dokter. Bisa dapatkan di apotek, di rumah di Indomaret ataupun di Alfamart. Logo obatnya yaitu lingkaran berwarna biru dengan garis tip hitam. Lalu yang ketiga yaitu obat keras. Obat keras ditandai dengan huruf G dalam bahasa Belanda, gevaarlijk, yang artinya berbahaya. Jadi obat keras ini yaitu didapatkan harus dengan resep dokter, yang pasti kedapatan obat tersebut biasanya di apotek, tidak di obat berizin ataupun di Alfamart atau Indomaret. Obat ini dengan logo lingkaran berwarna merah dengan garis tip hitam, di dalamnya terdapat huruf K bertuliskan K berwarna hitam. Obat yang keempat yaitu obat wajib apotek. Obat wajib apotek adalah obat keras yang dimana obat tersebut dapat diserahkan tanpa resep dokter, tapi diserahkan oleh seorang apoteker, bukan dari asisten apoteker ataupun dari tenaga teknis kefarmasian. Jadi obat wajib apotek ini harus seorang apoteker yang menyerahkan obat. Dan obat wajib apotek juga terdapat tiga OWAH, yaitu obat 1, obat 2, dan obat 3, di mana setiap obat wajib apotek terdapat batasan atau jumlah obat yang diberikan atau yang dapat dilayani oleh apoteker. Lalu ada pertimbangannya juga untuk obat wajib apotek ini, yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengatasi pengobatan sendiri atau kesehatan sendiri. Lalu yang kedua yaitu untuk meningkatkan peran apoteker itu sendiri dalam pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi. Golongan obat yang kelima yaitu obat narkotika. Obat narkotika adalah zat atau obat, baik itu dari tanaman atau bukan, yang dari sintesis ataupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi, sampai menghilangkan rasa. Obat narkotika ini yang harus dibeli yaitu di apotek, dan harus menggunakan resep asli dan tidak menggunakan kopi resep. Lalu obat narkotika ini mempunyai 3 golongan, yaitu narkotika golongan 1, narkotika golongan 2, narkotika golongan 3. Yang terakhir yaitu obat psikotropika. Obat psikotropika adalah zat atau obat, baik itu alamiah ataupun sintesis yang bukan narkotika, yang berkhasiat sebagai psikoaktif melalui selektif sistem saraf pusat, yang dapat menyebabkan perubahan yang khas pada aktivitas mental dan perilaku. Obat psikotropika juga harus dibeli di apotek dan harus menggunakan resep asli dan tidak diperbolehkan untuk menggunakan kopi resep. Lalu obat psikotropika juga mempunyai beberapa golongan, yaitu 4 golongan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggolongan obat tradisional. Obat tradisional adalah obat yang diolah secara tradisional berdasarkan resep nenek moyang, adat istiadat, kepercayaan, dan juga kebiasaan setempat, yang berkhasiat pengobatan, di mana obat tradisional biasanya diambil dari tumbuh-tumbuhan, baik dari itu akar, batang, ataupun daun, yang berkhasiat bahwa dari tanaman tersebut berkhasiat pengobatan. Yang pertama adalah jamu. Jamu adalah obat tradisional yang berdasarkan pengalaman empiris, yang secara turun-temurun, yang khasiatnya telah terbukti menyembuhkan. Lalu contoh obatnya seperti Begalino herbal dan Reaksida herbal. Lalu untuk logo jamu sendiri yaitu
lingkaran berwarna putih dengan garis tepi lingkaran juga berwarna hijau yang di dalamnya terdapat ranting pohon berwarna hijau. Yang kedua adalah obat herbal terstandar. Obat herbal terstandar adalah obat tradisional yang sudah terbukti khasiatnya melalui uji praklinik, di mana uji praklinik ini yaitu uji kepada hewan percobaan seperti tikus, marmut, ataupun kelinci. Lalu untuk contoh obatnya yaitu seperti antamin JRG atau obat batuk. Lalu untuk logonya sendiri yaitu lingkaran berwarna putih dan juga garis tepi berwarna hijau. Di dalamnya terdapat 3 kepingan bintang berwarna hijau. Lalu yang terakhir yaitu obat fitofarmaka. Obat fitofarmaka merupakan obat tradisional yang khasiatnya telah terbukti melalui uji praklinik dan uji klinik, di mana uji klinik ini yaitu sudah diujikan pada manusia. Dan untuk obat tradisional yang fitofarmaka ini sudah aman sekali karena sudah uji pada manusia. Contoh obatnya seperti Stimuno, Diapet, Kiranti. Lalu untuk logonya sendiri yaitu lingkaran berwarna putih dan juga garis tepi berwarna hijau. Di dalamnya juga terdapat seperti kepingan emas berwarna hijau. I'm an icon, man, my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.